Ada tulisannya recording nih. Oh, udah. Udah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ke- eh, Selamat pagi, Bu Diana dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Iin Maulidah Hasanah, Rani Saristia Handani, dan Umi Wulandari. Kami di mata kuliah Akuntansi Lingkungan dan Sosial ini akan menyampaikan presentasi yang kami ambil materinya dari buku karya Rob Grace, Carol Adams, Dave Owen yang berjudul Accountability, Social Responsibility and Sustainability, Accounting for Society and Environment. Ini adalah gambaran umum yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Next. Ya, yang pertama-tama ini pendahuluannya. Jadi, secara garis besar di bab ini nanti akan membahas tentang dasar akuntansi sosial dan menyiapkan landasan untuk pemeriksaan tanggung jawab, pandangan dunia, dan akuntabilitas yang mendalam di kemudian hari. Next. Yang pertama itu ada pemikiran sistem dan teori sistem umum. Jadi untuk membahas suatu materi itu kita pasti ada grand teorinya atau teori dasarnya yang yaitu di sini adalah teori sistem umum atau general system theory yang diperkenalkan oleh von Bertalanffy pada tahun 1956 dengan upaya untuk meruntuhkan penghalang antara sistem pengetahuan dan untuk membalikan ilmiah. Sistem sendiri itu adalah konsepsi tentang bagian dunia yang secara eksplisit mengakui setiap elemen saling berinteraksi dan memiliki unsur intrinsik. Pemikiran sistem telah berhasil diterapkan pada ilmu sosial dan memiliki pengaruh terhadap sistem organisasi, sistem manajemen pengendalian, dan sistem informasi manajemen. Ya, selanjutnya kerangka teori GST atau yang tadi sudah dibahas yaitu General System Theory. Manusia dan kehidupannya terdiri dari beberapa sistem. Untuk melihat sistem-sistem ekonomi dan sosial di negara maju dengan mempelajari demokrasi liberal, karena teridentifikasi dari cara bisnis dan akuntansi konvensional yang ada. Dengan mempelajari hal tersebut, kita dapat mengidentifikasi interaksi dalam suatu sistem, keterbatasan suatu konsep dengan mengidentifikasi landasan intelektual dari bisnis dan manajemen konvensional. Hal ini dapat juga berpengaruh ke akuntansi sosial dan tujuan akuntansi sosial tersebut. Demokrasi ekonomi liberal yang tadi sudah dibahas itu adalah gambaran dunia yang terdiri dari individu yang setara, bebas bertindak, dan mengekspresikan pilihan melalui tindakan di pasar dan politik. Konsep demokrasi ekonomi liberal merupakan konsep positif dan normatif. Esensinya adalah kebebasan terpenting adalah kebebasan individu. Semua dapat melakukan pertukaran ekonomi dengan kemampuan dan kebebasan yang sama untuk mengekspresikan pilihan ekonomi pribadi. Untuk pilihan-pilihan yang tidak dapat diekspresikan melalui pertukaran ekonomi, dapat diekspresikan melalui tindakan sosial individu atau suatu kelompok. Penyempurnaan demokrasi ekonomi liberal memungkinkan kelompok bukan hanya individu dalam bentuk yang paling sederhana dan disebut juga dengan pluralisme. Baik, untuk selanjutnya saya akan meneruskan yang diterangkan oleh Mbak Ranisa, yaitu kegagalan demokrasi ekonomi liberal. Semua individu tidak setara secara ekonomi, secara politik, bertindak dalam abstraksi dari latar belakang, pengalaman, dan usaha mereka beroperasi. Individu tidak dapat bertindak secara independen dari kerangka, dan itu bukan individu yang menjalankan kekuasaan sebagai institusi, negara, pemerintah, perusahaan, dan juga yang lainnya. Model demokrasi ekonomi liberal memiliki banyak kontradiksi, dan seterusnya model Price-led Environmental Development atau PLAD tidak memberikan kelonggaran terhadap masalah lingkungan kecuali dalam bentuk harga. Yang terakhir yaitu masalah etika yang juga penting dan signifikan.
Bab selanjutnya yaitu tentang kapitalisme dan korporasi. Kapitalisme adalah istilah umum untuk cara dominan yang digunakan banyak atau bagian dunia dalam mengatur aktivitas ekonomi mereka. Dan menurut Pecknock dan lain-lain pada tahun 1987 misalnya, mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem sosial dan ekonomi di mana individu bebas memiliki alat produksi memaksimalkan keuntungan dan di mana alokasi sumber daya ditetapkan sistem harga. Dan ada 3 aturan kapitalisme dan korporasi. Yang pertama yaitu sistem bisnis kecil yang seringkali dijalankan oleh satu orang. Yang kedua, kapitalisme negara-negara demokrasi sosial di Eropa Utara, Skandinavia, dan dengan resiko yang melebih-lebihkan seperti di Jepang. Untuk yang ketiga yaitu kapitalisme ekspansi keuangan internasional yang sering dianggap sebagai kapitalisme Anglo-Amerika yang paling sering dikaitkan dengan pasar keuangan internasional, kepemilikan saham yang beragam dan jauh, pertumbuhan yang rakus atau istilahnya terlalu berlebihan dan dominasi melalui ukuran. Bab selanjutnya yaitu reformisme atau perubahan radikal. Terdapat argumen teoritis, namun yang lebih penting lagi adalah argumen praktis mengenai apakah memang ada 3 atau lebih kategori kapitalisme, atau apakah pada kenyataannya semua bentuknya secara alami condong ke arah kapitalisme finansial internasional yang rakus seperti yang ada sekarang. Ada berbagai macam pandangan mengenai bagaimana versi kapitalisme ini benar-benar bekerja dan lebih khusus lagi. Apakah kita menilai sistem sebagai kita pahami sebagai hal yang baik atau tidak? Terdapat perdebatan sengit mengenai apakah sistem tersebut dapat direformasi. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan untuk bab visi neopluralis tentang dunia. Pluralisme merujuk pada gagasan bahwa terdapat banyak sumber kekuasaan dalam suatu masyarakat. Dalam ekonomi neoklasik, kekuasaan dianggap tersebar merata di antara individu. Namun, neopluralisme mengakui kenyataan bahwa kekuasaan tidak didistribusikan secara merata. Masyarakat memiliki 3 komponen utama, yaitu negara, pasar, dan masyarakat sipil. Ketiga komponen ini berinteraksi dalam berbagai cara seperti perdagangan, hukum, perpajakan, dan pendidikan. Semua ini menciptakan dinamika kompleks yang mempengaruhi kekuasaan dalam domain ekonomi. Interaksi kekuasaan dalam neopluralisme. Kekuasaan dalam masyarakat tidak hanya berada di tangan satu individu atau kelompok, tetapi juga tidak tersebar secara merata. Negara bergantung pada masyarakat sipil untuk dukungan sosial dan pada dasar untuk stabilitas ekonomi. Pasar bergantung pada masyarakat sipil sebagai konsumen dan tenaga kerja, sementara negara menciptakan undang-undang yang membentuk kebijakan pasar. Masyarakat sipil sebagai konsumen dan warga negara juga memainkan peran kunci dalam mempengaruhi kebijakan negara dan pasar melalui partisipasi politik dan sosial. Neopluralisme menyadari bahwa kekuatan relatif antar kelompok terus bergeser tergantung pada situasi sosial, politik, dan ekonomi. Selanjutnya ada demokrasi dan informasi. Agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik, informasi harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Namun dalam kapitalisme tradisional, informasi seringkali hanya disediakan oleh kelompok tertentu, terutama pemilik modal. Laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan biasanya mengabaikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga menghasilkan keputusan yang cenderung menguntungkan modal tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Distribusi informasi yang tidak merata ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kekuasaan. Di sini ada 3 bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi perwakilan,
Kekuasaan dijalankan oleh perwakilan yang dipilih. Biasanya yang memilih adalah rakyat. Demokrasi negara. Negara menghapus ketidaksetaraan untuk keadilan. Ketiga, ada partisipasi, ada demokrasi partisipatif. Rakyat terlibat langsung dalam proses politik. Berikut ringkasan dan kesimpulan dari materi yang kita paparkan tadi. Distribusi informasi yang tidak merata dalam sistem neopluralis sangat berpengaruh terhadap distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Informasi yang seringkali hanya berpihak pada pemodal telah menyebabkan kekuasaan semakin terkonsentrasi di tangan kelompok-kelompok tertentu. Akuntabilitas sosial hadir sebagai sarana untuk memperbaiki ketimpangan ini. Dalam sistem yang lebih demokratis, perusahaan, negara, dan pemegang kekuasaan lainnya harus bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dengan akuntabilitas sosial, kita bisa mengurangi ketidakadilan dan memajukan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Akuntabilitas ini bisa memperkuat partisipasi masyarakat sipil, memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang relevan dan berperan aktif dalam menuntut tindakan yang lebih bertanggung jawab dari pemerintah dan korporasi. Sekian dari saya. Kembali ke Mbak Rania. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.